Selamat siang Ibu Maida. Siang Bapak. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, Ibu Maida. Mohon maaf nih mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Ibu Maida. Kita hari ini akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang sudah kita agendakan sebelumnya Bu ya. Iya. Kan kebetulan Bu Maida hari ini mengajar di kelas 10 TJKT. Fakultas Indonesia Bu ya? Iya betul Pak. Iya, untuk semester 1 ini yang pertemuan keempat ini Bu Maida ada tujuan pembelajaran apa nih hari ini? Iya, untuk pada bab berikutnya, pada bab ini yang belum anak-anak capai yaitu mengenai pembelajaran hikayat. Hikayat. Iya, jadi pada pembelajaran hikayat ini nantinya siswa diharapkan mampu menganalisis teks narasi dalam hikayat tersebut yang telah dibacanya. Selain menganalisis, mereka juga diharapkan dapat mengkritisi isi hikayat yang ada yang telah mereka baca. Nah, pada poinnya yaitu mereka juga harus mampu mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat tersebut. Serta yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat mengerti, memahami mengenai kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks hikayat. Seperti itu Pak. Iya, bagus sekali Bu, antara tujuan pembelajaran yang sudah dirancang oleh Ibu Maida. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai juga sudah disampaikan Bu ya? Iya. Oke, jadi bisa mengaitkan nilai-nilai dari hikayat. Iya. Biasanya hikayat ini kan ada sebuah cerita Bu ya? Iya. Entah itu bersifat fabel Iya. ataupun mungkin cerita rakyat, di mana di situ nanti siswa diharapkan bisa mengaitkan nilai-nilai yang ada di cerita dengan kehidupan sehari-hari. Itu inti tujuan dari pembelajaran ini Bu ya. Iya. Jadi pembelajaran bermaknanya dapat Bu ya. Iya. Oke Ibu, kemudian untuk strateginya nih apa yang akan dipersiapkan nih oleh Bu Maida? Iya, jadi strateginya ini nantinya akan saya menggunakan discovery learning. Discovery learning. Iya. Jadi di situ nanti akan ada perbedaan bagaimana cara siswa dalam menganalisis dan bagaimana cara siswa untuk mengaitkan nilai-nilai dalam hikayat tersebut ke dalam kehidupan sehari. Mereka nantinya akan saya bebaskan mengenai pengerjaannya. Oke, produknya Bu ya. Iya. Oke Bu, kalau boleh memberikan catatan nih dari saya selaku supervisor, Ibu berarti kan nanti ada perbedaan analisis Bu ya. Iya. Kemudian ada perbedaan produk juga. Iya. Nanti ini sebisa mungkin nanti divariasikan sesuai dengan keanekaragaman jenis belajar anak Bu ya. Oh iya, baik. Ya, seperti yang sudah kita bahas dulu Bu ya. Ada beberapa jenis gaya belajar yang disampaikan. Nanti monggo Ibu Maida mengeksplor kemampuan anak-anak kita sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu dari analisisnya, dari kegiatan prosesnya, kemudian nanti ke yang terakhir adalah produknya. Oh iya, baik. Oke Ibu, berarti habis ini kita masuk ke kelas Bu ya. Iya. Untuk melakukan supervisi pendidikan. Semuanya sudah siap Bu nggih? Iya, siap. Oke Ibu, mari kita menuju kelas. Sesudahnya kita tutup dulu untuk pra observasi kelas ini. Sekian dari saya, terima kasih Bu Maida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya mau tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, hari ini ada yang tidak masuk banyak ya, karena mungkin sebagian tadi saya sudah melihat di grup ada yang lomba, kemudian ada yang sedang mengikuti sosialisasi, ya. Kemudian ada yang sakit, sehingga waktu apa-apa, walaupun kita terbatas, ya, tapi kita tetap harus semangat, gitu ya anak-anak ya. Baik. Pada pagi hari ini bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Puas. Tadi pagi ada berita apa terbaru, terupdate, terkini di pinggir jalan? Pernahkah kalian mengamati sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kalian sadari, kemudian pada saat pagi itu, oh iya Bu, tadi pagi saya melihat bebek berkaki 3 misalnya, ya? Tidak ya? Tidak ada apa-apa ya? Ya, alhamdulillah ya, pokoknya tetap kita harus bersyukur. Baik anak-anak, selanjutnya pada kesempatan hari ini pelajaran yang belum kita pelajari yaitu mengenai teks hikayat, maka akan kita pelajari sekarang. Kalian bisa dibaca apa? Teks hikayat atau cerita hikayat, ya. Cerita hikayat. Dalam kesempatan ini kita akan menganalisis pesan dalam teks narasi yang didengar atau dibaca, ya. Namanya menganalisis pesan, ya. Pesan-pesannya, isi-isinya terhadap cerita yang ada di teks hikayat. Selain itu adalah menilai dan mengkritisi karakterisasi pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Jadi nanti sebuah cerita itu pastinya ada yang namanya nilai-nilai kehidupan, ya. Kita nanti akan mendalami, akan memahami berkaitan dengan hal tersebut. Yang terakhir kita akan memahami mengenai kaidah bahasa yang digunakan di dalam pembuatan apa? Hikayat. Oke. Nah, ini anak-anak. Sebelum kita memasuki mengenai teks hikayat, coba saya meminta jawaban dari Aditya. Ya, oke. Pernahkah kalian membaca hikayat? Pernah tidak membaca hikayat? Pernah. Oke. Kemudian nomor 2, apakah di daerah kamu ada cerita yang disampaikan secara turun-temurun? Ada. Oke. Berarti kan tadi sudah pernah membaca cerita. Kemudian yang selanjutnya ada cerita di daerah yang disampaikan secara turun-temurun. Lalu berikutnya, ya ini Mbak siapa? Mbak Alifa. Bandingkan cerita yang kamu miliki dengan cerita yang ada pada teman lain. Pernah tidak mendengar dari teman lain? Pernah. Kemudian ada perbedaan dari cerita tersebut, cerita di tempat kamu dengan cerita di tempat lain? Oh, oke, ada. Selanjutnya laki-laki, sasarannya ya, berikutnya ya. Hatinya jantungnya harus selalu berdetak ya. Nah, walaupun sedang kalau misalkan mau diberi pertanyaan biasanya hidup ya, hatinya ya, jantungnya ya. Kalau tidak begitu nanti tidak hidup ya kan? Oke. Oke, nah siapa ini? Umam, Mas Umam nih. Apakah cerita yang kamu dengar itu masuk akal? Masuk akal. Oke. Kemudian gantian sebelahnya, ya. Menurutmu mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Mengapa hikayat ini penting untuk dipelajari? Biar tahu mengenai cerita yang ada di sekeliling kita ya. Kita kan dari berbagai tempat. Kita semuanya di sini dari satu desa, satu kampung kan? Ya. Saya saja dari Limpung. Kamu dari mana? Dari Lebak. Pasti punya hikayat masing-masing di suatu tempat ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian akan mengetahui jawabannya ketika kita sudah selesai ya mengenai materi yang telah kita baca. Nah, di sini ada perhatian
Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian tenggara. Di Semarang, terdapat sebuah danau yang bernama Rawa Pening. Danau yang kaya akan ikan ini memiliki kisah asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Pada zaman dahulu kala, ada seorang anak kecil yang hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil. Ayah dan ibunya sudah lama menikah. Anak kecil itu sudah tidak memiliki keluarga hingga harus hidup sendirian. Anak kecil itu bukan anak pada umumnya. Yang Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada anak kecil tersebut. Iya, anak kecil itu ternyata memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Setiap hari, rumah anak itu didatangi oleh warga yang meminta pertolongan. Tetapi, selalu saja ada yang dengki dengan kelebihan dan kebaikan orang lain. Hari itu, seorang nenek sihir melihat dengan penuh kedengkian rumah anak kecil yang ramai dengan orang. Malam harinya, nenek sihir itu mengetuk pintu rumah anak kecil itu. "Maaf, Nek, ada yang bisa saya bantu?" Bocah, gara-gara kamu, sekarang tidak ada lagi yang datang berobat padaku. Maka, terimalah hukuman dariku." Si nenek sihir yang jahat itu mengarahkan tongkatnya ke arah anak kecil itu. Tiba-tiba saja, tubuh anak kecil itu memiliki luka yang membusuk dan baunya sangat menyengat. "Nah, rasakan sekarang tubuhmu bau busuk. Orang-orang tidak akan mau lagi dekat denganmu." Keesokan harinya, beberapa warga desa datang dan terkejut melihat kondisi anak kecil itu. Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa tubuhmu menjadi seperti itu? Anak kecil itu menjelaskan asal-usul tubuhnya bisa penuh luka dan berbau busuk. Malam harinya, ketika sedang tidur, anak kecil itu bermimpi mendengar sebuah suara. "Pergilah dari desa ini dan carilah seorang perempuan tua. Dia yang akan menyembuhkan penyakitmu." Pagi-pagi sekali, anak kecil sudah berangkat meninggalkan rumah dan desanya. Dia menempuh perjalanan menyusuri hutan hingga berhari-hari lamanya. Hingga akhirnya, anak kecil itu kehabisan bekal. Nah, dari adanya video tadi, ada pesan moral yang kalian terima? Ada. Nah, pesannya apa? Pesan moralnya? Jadi katanya jalan-jalan. Jangan jahat, oke. Apa lagi? Tidak boleh sombong, ya. Karena sifat semua itu ada pada diri manusia. Namun kita juga bisa menghentikannya secara pribadi, ya. Selanjutnya, ya. Berarti pengertian dari hikayat itu sendiri apa? Mengenai apa? Cerita rakyat. Ada hal-hal yang menakjubkan yang tidak masuk akal atau tidak? Apa tadi? Oh, yang ini ditancapkan kemudian tidak ada yang bisa mencabut, ya tidak? Kan kalau secara logika, kamu bisa tidak mencabut lidi? Yang tidak bisa mencabut apa? Besi, ya, itu ya, besi ya, besi listrik, tiang listrik gitu kan, ya. Itu benar-benar tidak bisa, ya kan? Kalau hanya sekadar lidi mah kecil, ya kan? Tidak bisa. Lalu hal apa lagi? Baru makan langsung bisa sembuh, ya. Itu kan apa ya? Di luar nalar, ya, tidak logis, ya. Berarti ini kayak apa, Mak? Lampir, ya. Bisa terbang gitu kan? Manusia bisa terbang atau tidak? Tidak kan? Nah, berarti di dalam hal ini hikayat itu ciri-cirinya yaitu Masuk akal. iya, ada mukjizat, ada ya. Perbuatan. Ya, saya minta dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3.
Nah, cerita itu tuh kan turun-temurun. Dan ya, sifatnya adalah dilebih-lebihkan. Buaya putih ini kira-kira seperti apa ya? Kalian bisa pernah melihat buaya putih? Sabar ya. Kemudian menggunakan bahasa yang berulang, sifatnya tradisional, ya. Memakai unsur pendidikan di dalam ceritanya. Jadi ada unsur pendidikannya. Unsur pendidikannya kenapa? Sebenarnya pesannya di situ adalah ketika kalian ya bermain di pinggir sungai, takutnya nanti apa? Hanyut, jatuh, gitu kan? Jadi ada unsur-unsur pendidikannya tanpa bisa dari universal umum, ya. Memiliki hal magis, ya. Magis itu kesaktian, ya. Mustahil, ada mustahilan, ya. Nanti kalau misalkan ada buaya putih, ya, nanti buaya putihnya tuh apa? Ya, bisa nyurupin atau mungkin itu kalau kalian nanti kalau di sungai si A gitu ya, nanti tuh ini misalnya masih dapetnya lele, ya. Nah, lelenya nanti di rumah kalau dimakan bikin orang meninggal gitu kan misalnya, nah. Itu namun di sini ada nilai-nilai kehidupannya, ada nilai-nilai pendidikannya, walaupun di situ bersifat magis atau bersifat mukjizat, kesaktian, ya. Nah, di dalam hikayat, kalau tadi sudah ada unsur intrinsik berupa tokoh dan lainnya, ada unsur ekstrinsik yaitu berupa nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ada nilai apa? Sosial. Yang kedua nilai budaya, agama, pendidikan. Masih ada kan? Apa? 1, 2, 3, 4. Pendidikan, agama, budaya, dan sosial, ya. Selain itu juga ada nilai-nilai dari biografi pengarangnya. Kalau sosial berarti berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kalau budaya berkaitan dengan adat. Terus kita pintar ya, anak kelas 10 ya. Nilai agama berkaitan dengan kepercayaan. Dan nilai pendidikan berkaitan dengan pendidikan, ya. Nah, nih mengenai persamaan dan perbedaan, ya. Kita matanya ya. Persamaannya yang pertama merupakan sama-sama karya sastra. Yang kedua sudah gini hiburan, ya. Nah, hiburan membaca membagi kelompok. Jadi begini anak-anak, ya. Saya memiliki kertas rahasia. Apa itu? Ya. Kertasnya ada berapa? 3, ya. 3 siswa membuat bola dari kertas ini sudah saya buatkan, ya. Letakkan pada lantai yang sudah tersusun jumlah kelompok. Nah, ini ya. Saya mau menyusun jumlah kelompok. Nah, yuk. Nah, tolong geser, ya. Sedikit ini. Geser sedikit ke sana, ya. Sambil terlihat yang putihnya aja ya. Hati-hati, kabel. Kamu yang tulisin, ya. Yuk. Main apa namanya? Bola voli nih, pernah? Belum ya. Saya juga berkoordinasi ini ya. Contohnya nih ya, kalian penentuan kelompoknya. Jadi di sini saya akan membagi 6 kelompok, ya. Setiap 3 anak. Nanti kalau kelompoknya itu sudah full 6 anggota, tidak boleh tidak dianggap lagi, ya. Jadi harus ke nomor yang lain, ya. Misalnya nih. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini kelompok 5, ya. Kamu mau 3 tapi kalau gelundungnya di 1 ya akhirnya 1 kan? Nah, itu diulangi berarti ya. Ya, ini diulang, ya. Oke, saya minta 3 anak putri, ya. Nanti berikutnya adalah 3 anak putri. Silakan 3 anak putri, ya. Masuk. Yuk, kamu satu. Yuk. Oke, silakan nanti dengan aba-aba nomor 3 silakan dilemparkan bersama-sama. 1, 2, 3.
Ini ikutnya Bu. 4 dari 1 ya. Ulang ya, ini ulang. Oke, ini punya siapa tadi yang ya? Berarti kamu kelompok 5. Yuk, ulang. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, diingat-ingat ya. Kamu kelompok berapa yang putih? Kamu? 3. Oke, sekarang laki-laki. Katia, silakan duduk kembali, diingat-ingat nama kalian. Ya, sekarang laki-laki. Oke, yuk 1, 2, 3. Diulang diambil jangan sesuai ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Silakan diambil lagi. Masih ada yang belum? Kelompok dari setiap masing-masing ada anggota, ada 6 anggota. Berikutnya, masih ingat kan kelompoknya? Setelah ini silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing dan kita akan menggunakan LKPD. LKPD itu apa ya? Lembar kerja peserta didik. Ayo silakan berkelompok yang menghadapnya dengan kelompoknya. Oke. Nah, sini ya. Ini ada hati. Ada hati untuk nilai kalian ya, nanti ya. Silakan ya. Dengan kelompoknya ya. Jika ada yang tidak
Maulana. Saya Muhammad Firman. Saya Fajar Bagus Raditya. Saya Ren Tiba. Saya Firman Nugroho. Saya Muhammad Tarmunaja. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rehan. Isi cerita teks hikayat Indra Bangsawan mengisahkan mengenai Raja Indra Bungsu yang berada dalam dilema mengenai yang mana dari dua anak kembar lakinya, Syafri dan Indra Bangsawan akan dijadikan penggantinya. Karakteristik hikayat tidak diketahui pengarangnya, latar kehidupan istana dan bersifat statis. Pesan yang disampaikan selalu memanjatkan doa dan percaya kepada kuasa Tuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus, terima kasih kepada kelompok yang sudah hadir ya. Silakan bisa kembali ke tempat. Silakan kepada kelompok Lisha dapat memberikan komentarnya berkaitan dengan presentasi teman kamu yang sudah di depan. Berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Azhara, ingin menyampaikan komentar terkait presentasi dari kelompok Bagus. Menurut saya presentasi yang ditampilkan oleh kelompok Bagus sudah sesuai dengan teks yang diberikan dari guru dan ia sudah bagus. Baik, terima kasih kepada Mbak Ririn kepada Oke, selanjutnya silakan dari kelompok Mei ya. Kelompok Mei dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang selanjutnya akan dikomentari oleh kelompok merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mei akan mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kami yang akan dibacakan oleh kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayada. Nama saya Nisa. Saya Ismail Nisa. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Rosiana dan Eka. Isi cerita saya Bangsawan. Saya Bangsawan adalah sebuah cerita petualangan, keberanian dan kegagahan Indra Bangsawan dalam menyelamatkan Ratnasari Bulan dari kejahatan. Pesan yang disampaikan yaitu selalu memanjatkan doa dan percaya kepada kuasa Tuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih ya pada kelompok merah. Silakan kelompok merah dapat memberikan komentarnya terhadap kelompok teman kalian yang sudah maju. Silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita bisa belajar, baik itu melalui nilai pendidikan, nilai keagamaan dan sebagainya ya. Belajar tentang apa? Tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita, kemudian untuk pembelajaran di kehidupan kita nantinya, ya kan? Ya. Nah, oh iya, ternyata kalau bersifat sombong itu tidak baik. Oh iya, ternyata di dalam kehidupan ini kita juga harus selalu berdoa dalam hal kebaikan. Begitu kan anak-anak? Ya. Oke, karena waktunya juga sudah nih. Baik, untuk refleksi ya, saya ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian ya. Coba dari pengertian hikayat terlebih dahulu ya, sampaikan dengan ekspresi wajah kalian ya. Ekspresinya kalau misalkan kalian sudah paham, kalian merasa senang, dengan ekspresi seperti apa kalau senang? Gitu ya? Ya. Ya? Gitu ya? Oke? Ya. Tapi kalau kalian misalnya tidak paham ya, tidak paham, bisa kalian ekspresikan seperti apa kalau paham? Ya, oke? Ya? Nah, kalian kan biasa selfie ya kan? Oh, oke, saya hanya ada 2 itu saja. Silahkan ya untuk kita mulai ya. Untuk pembelajaran hikayat ini, silahkan ekspresikan wajah kalian 1, 2, 3. Baik. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah semangat, sudah senang, sudah bahagia, sudah paham dengan mengenai hikayat. Semoga kita bisa memetik hikmah dari setiap cerita yang ada. Oke, anak-anakku? Ya, baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri dan saya tutup karena sebentar lagi kalian akan pulang. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan kepada anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Selamat siang Ibu Humaida. Selamat siang juga Bapak. Ya, tadi sudah dilaksanakan Bu ya pembelajaran yang direncanakan kemarin. Sudah kita lakukan tindakan supervisi sejauh tadi yang sudah dilaksanakan di kelas 10 PJKT. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Humaidah atau sebagai refleksi ini dari Bu Humaidah atas pencapaian yang tadi sudah dirasakan bagus, maupun ada yang mungkin yang Bu Humaidah merasa masih perlu disempurnakan di kedepannya lagi, Bu, mungkin? Monggo. Iya. Baik, untuk pembelajaran tadi dengan anak-anak kelas 10 TJKT 1, yaitu saya sangat antusias, senang sekali. Anak-anak juga sudah merasa antusias. Tadi anak-anak sangat happy, apalagi pada saat saya berikan refleksi berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ekspresi anak-anak itu dengan menggunakan pisnya anak-anak ya, ekspresi emot wajahnya anak-anak, sehingga saya mengetahui bahwa anak itu sudah merasakan senang. Di balik semua itu juga kami telah belajar berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di cerita itu ternyata sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang ada di dunia sehari-hari, sehingga kami anak-anak bisa nantinya itu dapat mengembangkan karakternya, karakter yang ada di cerita, dari karakter-karakter yang baik dan pesan-pesan moral yang ada, sehingga itu bisa mereka dapatkan untuk diterapkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya adalah anak-anak itu sudah merasa senang, bagus. Saya juga tidak terlalu kerepotan untuk berkolaborasi dengan anak-anak. Pak. Jadi tadi dilihat dari respon anak-anak juga sudah komunikatif Bu ya, terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu dapat dicerna dengan baik oleh anak-anak. Kemudian juga harapan yang terbesar yaitu bisa menerapkan nilai-nilai dari hikayat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Humaidah. Iya, mungkin ada satu atau beberapa yang menurut Bu Humaidah perlu penyempurnaan nggak ini dari
pembelajaran yang tadi? Iya Pak, ada Pak. Ya jadi saya memang merasa tadi itu ada yang kurang dalam diri saya pada saat saya menyampaikan materi dengan anak-anak, yaitu berkaitan dengan pengelolaan waktu ya. Jadi saya itu tadi agak terkopoh-kopoh dengan adanya kurangnya persiapan dalam mengelola waktu bersama dengan anak-anak, sehingga pada saat pengerjaan dari LKPD-nya itu anak-anak kurang maksimal karena harus terburu-buru begitu. Nah, yang kedua yaitu adanya produk yang dihasilkan anak-anak itu kurang variatif. Jadi itu Pak, jadi anak-anak sehingga tidak ada wadah untuk mengkreasikan hasilnya secara variatif seperti itu. Oke, ya. Berarti dari apa yang sudah digali dari pengalaman tadi yang Bu Humaidah laksanakan di 10 TJKT ini, punya rencana nggak nih ke depannya nih untuk memperbaiki atau menyempurnakan hal yang menurut Bu Humaidah ini masih perlu untuk ditingkatkan mungkin? Adakah rencana tindak lanjut Ibu? Iya, jadi rencana tindak lanjut saya berkaitan dengan kekurangan yang saya hadapi di pembelajaran mengenai hikayat, yaitu yang pertama saya harus menyiapkan modul secara penuh persiapan untuk saya agar nantinya ketika di kelas itu tidak melampaui batas atau mungkin tidak kekurangan. Jadi harus dipersiapkan secara pasti berkaitan dengan waktu yang harus dilakukan menggunakan model ataupun pendekatan yang akan saya laksanakan. Jadi yang pertama harus mempersiapkan modul rencana seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk mengatasi tindak lanjut yang kedua yaitu dalam hal tadi ya Pak ya, produk yang kurang variatif ya terhadap anak-anak ya. Jadi saya harus memang persiapan di modulnya juga. Di dalam modul harus saya rencanakan secara maksimal berkaitan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang akan saya gunakan, sehingga nantinya itu berkaitan dengan pada bagian aksi dalam kegiatan inti di modul itu. Nanti anak itu harus seperti apa, kelompok 1 harus seperti apa, kelompok 2 harus seperti apa, sehingga saya nanti tidak merasa lagi kerepotan dalam hal mengkreatifkan anak-anak dalam hal ini. Karena tadi memang saya akui saya belum mencapai hal tersebut karena saya belum memberikan kebebasan kepada anak. Jadi selanjutnya nanti anak-anak yang harus menentukan kebebasannya. Betul sekali Bu. Jadi sesuai dengan amanah di dalam kurikulum Merdeka Bu nggih. Di situ disebutkan kita mengikuti atau berpihak pada anak, artinya kita ikut anak kemana. Jadi sama kok anak sukanya dengan apa Bu, 3 jenis gaya belajar itu? Audio, kemudian kinestetik, kemudian visual Bu ya. Jadi kita ikuti aja. Tadi udah bagus yang Ibu terapkan, yaitu dengan mengundi itu nanti tinggal ngelingkan aja Bu, mungkin dengan memberikan pilihan itu siapa yang suka audio, siapa yang suka visual, siapa yang suka kinestetik. Itu hanya sekedar masukan Bu ya. Jadi tinggal mengelingkan saja apa yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu Humaidah. Baik Ibu, perasaan hari ini setelah melakukan supervisi ini, apa yang Ibu Humaidah rasakan nih, kalau boleh tahu sebagai refleksi saya nih sebagai supervisor dari Ibu? Iya, baik. Alhamdulillah sekali, saya merasa bersyukur dan beruntung. Di sini saya bisa menjadi rekan dari Pak Lilik. Artinya di sini saya ada yang menilai. Jadi ketika seperti ini saya mengetahui mengenai kekurangan dan kemampuan saya dalam mengajar, sehingga nantinya ini menjadi bahan introspeksi diri saya agar saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya dalam hal ini, apalagi adalah berkaitan dengan kita menerapkan mengenai kurikulum Merdeka yang di sini memang semuanya harus berpusat kepada anak dengan berbagai
kemampuan anak, kita harus bisa memfasilitasi segala kemampuan anak. Betul sekali ya Ibu. Saya juga sebagai supervisor berterima kasih atas kesempatan Ibu untuk bisa sharing. Kita belajar bersama Bu ya. Iya, Pak. Di sini kita juga belajar Ibu. Jadi dengan kita saling sharing, melihat itu nanti kita bisa memberikan masukan yang saling support. Iya. Mungkin di lain waktu Ibu juga bisa melihat saya. Jadi nanti ketika saya ada kekurangan juga sama bisa memberikan masukan dan support yang positif demi kebaikan pendidikan di sekolah kita SMKN 1 Badung. Iya. Saya kira itu sudah cukup Ibu Humaida. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kerjasama yang baik ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Iya. Alhamdulillah.